Jadi Pak Hotman Paris bikin video dan protes dia, kenapa bunga deposito itu nggak naik, kenapa malah turun? Ini kita yang pegang duit banyak dan simpan deposito rugi dong gitu kan. Nah dibalaslah Pak Menteri Purbaya, itu yang saya inginkan kata dia. Yang menariknya dari kebijakan Pak Purbaya ini, biasanya likuiditas itu ditanamkan dengan metode yang namanya quantitative easing. Terus kita juga bakal kenal istilah burden sharing. Terus biasanya pembelian surat berharga. Atau kalau sederhananya kalian terlalu sulit dengan istilah itu ya, bikin duit yang baru gitu ya, masukin ke bank Himbara. Ini beresiko. Resikonya apa? Inflasi. Tapi ini kan enggak. Yang gue salut, ini uangnya bukan dari cetakan baru, nggak nambah volume jumlah uang yang beredar di masyarakat. Ya kurva Phillips sederhana ya, uang semakin banyak, nilai inflasi semakin tinggi gitu ya. Tapi uang yang emang nganggur dipindahin ke sektor yang lebih produktif. Nah tujuannya, idenya, purpose-nya Pak Purbaya seperti itu. Makanya ditekankan ketika pemindahan uang itu terjadi, nggak boleh nih dipakai untuk beli surat utang, tapi harus diperuntukkan untuk kegiatan ekonomi masyarakat atau sektor real gitu. Itu syaratnya dari Pak Purbaya naruh ke Himbara. Jadi dengan harapan ketika bank udah pegang duit ini, prioritas utama mereka bukan lagi nyari nasabah buy deposito, tapi kayak gimana nyari usaha-usaha yang mau dikembangkan gitu. Bank bisa ngasih bunga rendah dan kelonggaran karena injeksi dari pemerintah ini. Kenapa demikian teman-teman? Kalau kita belajar dari COVID ya, yang mana sebenarnya tindakannya lebih beresiko waktu itu karena kita melakukan quantitative easing, mekanismenya berbeda. Tapi tujuannya ya supaya bank bisa mutarin ekonomi lah, supaya bank bisa menyalurkan kredit itu kepada masyarakat dengan baik. Tapi faktanya adalah yang terjadi waktu itu nggak sepenuhnya seperti itu. Bank mengalami keuntungan yang luar biasa, tapi masyarakat nggak ngerasa dampaknya. Ya contohnya, yang punya KPR ya waktu COVID, kita itu ternyata punya mekanisme untuk mengajukan keringanan. Bank ngasih bantuan supaya, pemerintah ngasih bantuan ke bank supaya dikasih keringanan. Nah, dari banknya, di berbagai bank yang gue riset waktu itu nggak otomatis nurunin bunga dari si pemilik KPR ini. Tapi itu baru bisa turun kalau lu mengajukan. Bayangin berapa banyak yang mengajukan, dan berapa banyak yang tidak. Dan yang mengajukan nggak semuanya dipenuhi. Nah, ini salah satu mekanisme yang memang benar-benar diawasi. Karena kalau nggak, bakal jadi bottleneck. Dan yang rugi pemerintah sendiri. Udah ekonomi bakal mandek. Dan kalau kredit macet yang banyak, ternyata bank-banknya tidak benar nih dalam memilih peminjamnya atau memilih masyarakat padat karyanya, ya amsyong.